Materi kedua tentang hukum-hukum perbudakan. Poin A-nya itq. Pengertian itq adalah memerdekakan budak yang dimiliki dan membebaskan seorang budak dari perbudakan. Sementara hukum itq, bebasin budak, adalah hukumnya sunnah, bukan kewajiban. Tapi antum dapat pahala yang besar. Sesuai dengan firman Allah SWT dalam surah Al-Balad ayat 13, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, faqu raqabah. Bebaskanlah, yaitu membebaskan budak dari perbudakan. Kemudian Nabi SAW juga bersabda, man a'taqa raqabatan mu'minatan a'taqallahu bikulli irbin minha irban minhu minan nar hatta innahu la yu'tikul yad bil yad wal rijla bil rijli wal farja bil farj. Barang siapa yang memerdekakan budak mukmin, saya orang itu muslim, dia bebasin. Lalu dia mengatakan, kau bebas karena Allah. Barang siapa yang membebaskan budak mukmin, maka Allah memerdekakan setiap anggota tubuhnya dengan anggota tubuh budak tersebut, hingga Allah memerdekakan tangan dengan tangan, kaki dengan kaki, dan kemaluan dengan kemaluan. Hadis ini riwayat Bukhari nomor 6715 dan Muslim 1509. Hikmah daripada itq, diantara hikmah itq adalah pembebasan manusia. Jadi hukum pembebasan dalam Islam suruh bebasin budak. Hikmahnya apa? Pembebasan manusia yang terpelihara dari mudarat keperbudakan atau perbudakan, sehingga ia dapat memiliki dirinya sendiri dan mendapatkan manfaatnya, menyempurnakan hukum-hukumnya dan memungkinkannya bertindak atas nama dirinya sendiri dan memperoleh manfaatnya sesuai dengan kehendak dan pilihannya. Jadi sudah ma'ruf ini, artinya orang yang budak kita bebasin supaya dia bebas seperti kita, jadi manusia bebas. Itu hikmahnya. Kemudian selanjutnya beberapa ketentuan hukum berhubungan dengan itq ini. Ada beberapa ketentuan hukum tentang itq sebagai berikut. Poin A, itq atau bebasin budak harus dilakukan dengan bahasa yang jelas, seperti tanda kutip kamu merdeka, atau tanda kutip kamu adalah budak yang merdeka, atau tanda kutip aku telah memerdekakanmu. Itq atau pembebasan budak bisa juga dilakukan dengan bahasa sindiran, tetapi harus disertai dengan niat memerdekakannya, seperti aku telah membiarkan jalanmu, atau aku tidak memiliki kekuasaan lagi atas dirimu. Jadi semua ini sama. Ini mirip waktu kita jelaskan di bab cerai ya. Kalau ada teman-teman hadir sini yang sempat ikuti bab talak dulu, kalau ada suami yang bilang kau saya ceraikan, bahasa jelas, jatuh talak itu. Atau bahasa sindiran, kau pulang aja ke rumah orang tuamu, saya sudah tidak mau sama kau. Niat dalam hati cerai, jatuh talaknya. Kalau dia cuma niat suruh pulang, tidak niat cerai, nggak jatuh tolak. Bahasa sindirannya. Tapi kalau bahasanya jelas cerai, maka jatuhlah tolak itu. Poin B-nya, itq atau pembebasan budak sah dilakukan oleh orang yang dibolehkan mengelola hartanya, yaitu orang yang berakal, balik dan dewasa. Dengan demikian tidak sah memerdekakan budak yang dilakukan oleh seorang yang gila, anak kecil, atau orang boros yang terkena hajir. Karena mereka itu termasuk orang-orang yang tidak diperbolehkan mengelola hartanya. Tahu hajir ya? Kita jelaskan pertemuan yang lalu itu. Ya, orang yang diboikot karena dia banyak utangnya. Jadi kalau ada orang usahanya maju terus tiba-tiba bangkrut, utangnya banyak. Asetnya ini bisa berimbang sama utangnya atau malah lebih sedikit. Nah ini nggak boleh dibiarkan dia kelola. Pemerintah harus tahan segera asetnya dia. Ya, dibiarkan ditahan untuk membantu melunasi utang-utangnya. Kalau dibiarkan sama dia, nanti dia pikir, ya sudahlah sekalian saya dipenjara. Misal, dia habisin foya-foya hartanya. Orang yang kena hajir namanya. Dihajar, diboikot. Ini pernah kita jelaskan ya. Jadi kalau orang yang mau bebasin budak, itu harus orang yang berakal, bukan orang gila berarti. Kalau ada orang gila, dulunya sebelum dia gila dia punya budak. Sekarang dia gila, dia bilang kau bebas, kau bebas. Ini nggak jadi. Bebasan itu, karena dianggap orang gila nggak sah. Anak kecil belum balik dan orang boros yang terkena hajir di sini ya. Poin C-nya, jika seorang budak dimiliki oleh 2 orang atau lebih, kemudian salah seorang sekutu memerdekakan bagiannya atas budak tersebut, maka bagian sisanya harus ditaksir jika orang tersebut adalah orang yang dilapangkan rezekinya atau orang kaya. Maksudnya orang yang bebasin itu. Tadi saya kasih contoh, saya sama teman saya sama-sama beli satu budak 10 juta rupiah. Saya 5 juta, dia 5 juta. Tapi saya merasa kesian sama budak ini, saya bebasin. Udah hak saya bebas nih, 5 juta. Tinggal teman saya. Sekarang hukum syar'inya saya dianjurkan dalam Islam untuk mencari pahala, sekaligus saya tebus haknya teman saya. Kalau saya punya 5 juta nih, bebasin dia, ini saya bayar. Atau dianya dianjurkan membebaskan di sini. Saya ulangi,
Jika seorang budak dimiliki oleh 2 orang atau lebih, kemudian salah seorang sekutu memerdekakan bagiannya atas budak tersebut, maka bagian sisanya harus ditaksir jika orang tersebut yang bebasin awal adalah orang yang dilapangkan rezekinya atau kaya. Ada footnote nomor 1792, kalau cetakannya seperti saya di bawah. Ukuran kelapangan rezeki di sini adalah memiliki kelebihan makanan sehari semalam dan kebutuhan pokok lainnya berupa pakaian dan rumah. Kemudian budak yang menjadi milik bersama itu dibebaskan. Jika orang bersangkutan tidak memungkinkan, maka yang dibebaskan dari budak tersebut adalah bagian yang ia bebaskan saja. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, "Man a'taka syirkan lahu fi abdin, fakana ma'ahu ma yablughu thaman al-abdi kuwima alaihi qimat al-adl, wa utiya syuraka'uhu khisasahum, wa utiqa jami'ul abdi, wa illa utika minhu ma utiq." Barang siapa yang memerdekakan saham persekutuannya dalam satu budak dan ia mempunyai uang seharga budak itu, saya tadi bebasin, saya bisa tebus lagi sisa hak teman saya, maka budak tersebut harus ditaksir dengan harga yang adil, lalu orang tersebut memberikan uang kepada para sekutunya yang lain. Selanjutnya budak tersebut dimerdekakan. Jika dia tidak bisa demikian, maka tentu saja dia merdeka atau dimerdekakan dari budak tersebut apa yang ia merdekakan darinya saja atau haknya saja. Ada footnote di situ nomor 1793, kata beliau, sebagian ulama berpendapat bahwa seorang budak jika telah dimerdekakan sebagiannya dalam keadaan lapang rezeki dan sebagian lagi masih tetap, maka ia harus mengusahakan kemerdekaan dirinya secara utuh, si budaknya. Dan jika ia telah berhasil mengumpulkan harta untuk menebus kemerdekaan dirinya yang sebagiannya lagi, maka ia harus memberikannya kepada tuannya sehingga ia pun menjadi merdeka. Sedangkan menurut pendapat yang kuat bahwa mengusahakan kemerdekaan bukanlah merupakan suatu kemestian bagi seorang budak, melainkan jika memungkinkan. Tapi jika tidak, maka hal itu bukan merupakan kemestian baginya. Ada khilaf antara ulama. Kalau tadi saya sama teman saya membeli satu budak 10 juta, saya bebasin hak saya, udah yang hak saya bebasin. Maka saya dianjurkan dalam Islam untuk mengejar pahala sisa, saya beli haknya sahamnya teman saya. Kalau 5 juta saya kasih, dia terima, alhamdulillah. Dia mau 6 juta, saya kasih 6 juta selama saya mampu. Kalau saya nggak mampu, berarti cuma bebas dari budak itu setengah saja yang saya miliki saja. Berarti punya teman saya masih punya hak setengah. Nah di sini budak itu khilaf di antara ulama. Ya, di antara ulama ada yang mengatakan dia semestinya budak itu berusaha bebasin dirinya sendiri dengan cara mukatab, dia tadi cicil, gitu kan. Kalau teman-teman ikuti ceramah saya di YouTube tentang Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, beliau sempat menjadi budak di tangan salah satu Yahudi di Madinah. Dan Yahudi itu jahat sekali. Karena pada saat Salman ingin bebas sendiri, dia minta berapa banyak pohon kurma, saya lupa jumlahnya sekarang, tapi banyak sekali waktu itu, 1000 ya. Terus kemudian dia tidak mampu, maka dia sampaikan kepada Nabi SAW, lalu Nabi iklankan di masjid, gitu kan. Siapa yang mau bantu saudaranya, bantulah. Maka orang-orang pada nyumbang semua. Dan akhirnya, dan syaratnya lagi, pohon-pohon yang 1000 itu tidak boleh ada cacat, harus semuanya bagus. Biasanya orang kalau lagi tanam, ya ada masalah gitu kan, maka itu tidak boleh ada sama sekali yang masalah. Maka Nabi SAW ikut menancapkan buat Salman, akhirnya semuanya itu subur dan dia bebas dari keterbudakan. Itu berarti dia tebus dirinya ya. Dia berusaha menebus. Ini tadi yang disebutkan di footnote itu. Selanjutnya poin D-nya, barang siapa yang mengaitkan kemerdekaan seorang budak dengan satu syarat, maka budak tersebut dimerdekakan jika syarat tersebut telah terpenuhi. Dan jika syarat tersebut tidak terpenuhi, maka budak tersebut tidak merdeka. Jadi barang siapa yang berkata kepada budaknya, kamu merdeka jika istriku melahirkan anak laki-laki. Contoh saja, jika istri melahirkan anak laki-laki, maka budak tersebut merdeka seketika itu juga. Nah, kecuali si pemilik tuan ini melepaskan budak dari syarat ya. Dan teman-teman, kalau kita punya budak, kita dianjurkan untuk melepaskan tanpa syarat. Itu pahalanya maksimal. Tadi sudah kita jelaskan ya, di antara keutamanya Allah bebaskan tubuh kita dari api neraka. Bahkan tangan budak itu dibebaskan atau dibarterkan dengan tangan kita, ya, kemudian kakinya sama kaki kita, kemaluannya sama kemaluan kita. Seluruh tubuhnya ini akan kita bebas dari api neraka karena kita bebasin dia. Makanya Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu, salah satu dari 10 orang sahabat jamin masuk surga, itu setiap hari karena dia kaya raya, pergi pasar budak beli 36, 30 budak, bebasin tiap hari. Beli bebasin sebagai bentuk ibadah. Poin E-nya, barang siapa yang memiliki budak kemudian memerdekakan sebagiannya, maka sebagiannya lagi harus dimerdekakan. Hal itu dikarenakan keumuman sabda Rasulullah SAW,
Man a'taqa syirkan lahu fi 'abdin fakana lahu malun yablughu thaman al-'abdi kuwima 'alaihi qimat al-'adli fa'ata syuraka'ahu khisasahum wa ataqa 'alaihi al-'abd. Barang siapa yang merdekakan atau saham persekutuannya dalam satu budak dan dia mempunyai uang seharga hamba sahaya, maka hamba saya tersebut ditaksir dengan harga yang adil, lalu orang tersebut memberikan uang itu kepada sekutu lainnya, kemudian hamba sahaya tersebut dibebaskan. Sebagaimana juga tertera dalam hadis yang lalu, juga sabda Rasulullah SAW, man a'taqa shiqsan lahu fi mamlukin fa'alaihi khalasuhu fi mali. Barang siapa yang memerdekakan bagian dari seorang budak, maka ia harus mengeluarkan sebagian hartanya untuk memerdekakan bagian yang lainnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari nomor 2504 dan juga Muslim 1503. Ya, hadis sebelumnya juga sama diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Poin F-nya, barang siapa memerdekakan budak dalam sakitnya yang membawanya pada kematian, maka sepertiga dari budak tersebut dimerdekakan selama belum melampaui nilai sepertiga hartanya. Karena hal itu seperti wasiat, sedang wasiat tidak boleh lebih daripada sepertiga harta. Jadi kalau misalnya ada orang baru dia mau bilang kau bebas, dia mau bilang sama budaknya, dia sudah membahasakan tapi belum sempurna, mati dia. Atau dia mati pada saat dia baru ucapkan. Ya. Maka di sini barang siapa memberikan budak dalam sakitnya yang membawanya pada kematian, pas sudah mau menjelang ajal, maka yang bebas dari budak itu hanya sepertiga saja. Tidak bisa bebas semua. Pada saat dia masih sehat-sehatnya, dia mengatakan kau bebas semua utuh. Tapi kalau sudah mau meninggal, ini dianggap seperti wasiat. Dan wasiat harta orang mati hanya bisa berapa? Sepertiga maksimal. Makanya Nabi SAW mengatakan Allah menjadikan dari harta kalian sepertiganya pada saat kalian meninggal untuk menambah amal soleh kalian. Jadi kita bisa tulis wasiat, misalnya antum meninggalkan uang 900 juta. Antum sudah tahu nih, harta saya 900 juta. Antum tulis wasiat sebelum meninggal. Saya minta sepertiga harta saya dikasih ke pesantren ini, bangun masjid. Maka begitu antum meninggal, 300 jutanya sepertiganya boleh disedekahkan. Untuk antum si mayit, kita boleh berwasiat sepertiga harta kita, tapi tidak boleh lebih. Enggak boleh lebih dari sepertiga, ya. Poin B-nya tadbir. Tadi kan poin yang pertama itu masalah itq, budak disuruh bebasin. Sekarang ada poin lain berhubungan dengan perbudakan adalah tadbir. Tadbir adalah mengaitkan kemerdekaan seorang budak dengan kematian tuannya. Seperti pemilik budak berkata pada budaknya, kamu merdeka setelah kematianku. Jika pemilik budak tersebut meninggal dunia, maka budaknya merdeka. Ya, ini disilakan dengan tadbir. Kalau tadi itq, pembebasan budak, itu dia masih hidup, dia bilang kau bebas. Tidak ada syaratnya. Silakan kau bebas saja karena Allah. Nah, kalau ini tadbir tidak. Kalau saya mati baru kau bebas. Hukum tadbir dalam Islam diperbolehkan. Kecuali jika seseorang tidak memiliki harta selain budak yang ditadbirkannya itu. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari nomor 6716 dan Muslim nomor 997 dari Jabir radhiyallahu anhu bahwa seseorang bermaksud memerdekakan budaknya setelah kematiannya, akan tetapi kemudian ia jatuh miskin sehingga Rasulullah SAW bersabda, siapakah yang bersedia membeli budak dariku? Kemudian budak itu dijual kepada Nuaim bin Abdullah seharga 800 dirham dan Rasulullah SAW memberikan hasil penjualannya kepada orang itu seraya bersabda, kamu lebih membutuhkannya daripada budakmu. Ya. Ini hukum tadbir, artinya dibolehkan. Tapi ini ada kasus terjadi di zaman Nabi, ya, yaitu ya, bahwa ada seseorang bermaksud memerdekakan budaknya setelah kematiannya. Dia maksudnya bilang, saya kalau mati kau bebas, gitu kan. Akan tetapi sebelum dia mati dia jatuh sakit, dia jatuh miskin. Dia sudah sepakat sama budaknya, kau kalau saya mati kau bebas ya. Tadi dia mampu, orang kaya, tapi tiba-tiba sebelum dia meninggal dia jadi miskin. Dia nggak punya harta kecuali budaknya ini saja. Kan budak itu kan harta, bisa diperjualbelikan. Maka Rasulullah SAW melihat kasusnya orang ini. Orang ini kalau dia mati hari ini, nggak ada lagi hartanya karena budaknya bebas. Ahli warisnya nggak dapat apa-apa. Maka Nabi SAW langsung mengiklankan di masjid sebagai pemerintah pada saat itu, siapa yang mau beli budak ini? Budaknya orang ini. Budak orang ini kebetulan dia tuannya sudah bilang kalau saya mati kau bebas. Sekarang dia belum mati tapi jadi miskin. Semua hartanya hilang. Dia butuh uang itu. Maka ada sahabat yang membeli dengan harga 800 dirham. Lalu Nabi SAW ambil, lalu Nabi berikan kepada
orang ini sambil mengatakan kau lebih butuh ini daripada budakmu. Nanti kalau budakmu bebas, nanti kalau kau mati itu kau tidak butuh lagi itu. Sekarang kau butuh ini untuk pengobatan dirimu. Maka berarti di sini hukumnya boleh pihak pemerintah mengambil alih hukum tadbir kalau dilihat pemiliknya susah. Ya, saya ulangi lagi, tadbir ini adalah tuan yang bilang sama hamba sahayanya atau budaknya, kalau saya mati kau bebas. Gitu kan? Ini hukumnya boleh dalam Islam. Kita karena mau kita minta selama hidup dia tetap jadi budak, bantu kita pada saat kita mati langsung bebas, gitu kan? Tapi ada hukum di sini, kalau terjadi seseorang sudah akad sama budaknya, kau akan bebas pada saat saya mati, ya. Kemudian ternyata dia jatuh miskin tiba-tiba, maka di sini tidak boleh, batal itu tadbirnya. Pemerintah setempat harus segera menjual budaknya pada orang yang mau beli, uangnya dikasih kepada orang yang bangkrut ini. Hikmah tadbir, artinya bolehnya orang mengatakan pada budaknya kalau saya mati kau bebas. Di antara hikmahnya adalah memberikan kemudahan kepada orang Islam, karena bisa jadi ia memiliki budak dan bermaksud memerdekakannya. Akan tapi yang melihat dirinya sangat membutuhkan bantuan budak tersebut, karena itu maka ia mentadbirnya. Maksudnya dia bilang nanti aja kau bebas kalau saya sudah mati. Dia juga mau pahala. Tapi kalau dia bebasin sekarang, tidak ada lagi orang yang bantu dia. Maka itu namanya, itulah hikmahnya kenapa Allah membiarkan ada hukum tadbir. Selama dia hidup, ya sudah bantu saya dulu. Nanti kalau saya mati baru kau bebas, gitu kan. Dengan demikian maka ia memperoleh pahala memerdekakan budak. Kan memerdekakan budak bebas, besar sekali pahalanya tadi. Bahkan bisa menjadi penyebab kita selamat dari api neraka kan. Ditebus dengan badannya budak itu. Tangan sama tangan, kaki sama kaki, kemaluan sama kemaluan, tadi dalam hadis dikatakan begitu. Tapi orang ini, dia mau bebasin budak, kalau dia bebasin tidak ada yang bantu dia. Mungkin dia sudah tua, dia sakit. Maka ada hukum tadbir. Artinya, kau bebas nanti, supaya saya juga kejar pahala bebasin budak, tapi pada saat saya meninggal ya. Sehingga tetap bisa bantu dia selama jadi budaknya. Karena kalau sudah bebas, nggak ada keterkaitan akad kerja. Bebas, dia boleh bekerja sama siapa, bebas sudah nggak ada lagi sama tuannya. Maka dia katakan dengan demikian maka ia memperoleh pahala memerdekakan budak tanpa kehilangan manfaat dari budaknya tersebut sepanjang hidupnya. Tapi bisa dipakai jasanya. Selanjutnya beberapa ketentuan hukum dengan atau berhubungan dengan tadbir. Adapun hukum-hukum tadbir adalah sebagai berikut. Poin A-nya, tadbir harus diucapkan. Misal kamu merdeka ya, sepeninggalku, tanda kutip, atau tanda kutip yang lain, kamu merdeka setelah kematianku, atau tanda kutip jika aku meninggal dunia maka kau merdeka, atau ucapan-ucapan lainnya yang setara dengan ucapan-ucapan tersebut. Poin B-nya, budak yang ditadbir boleh bebas setelah kematian majikannya, dimerdekakan setelah kematian pentadbirnya dengan ketentuan nilai budak tersebut adalah sepertiga dari harta pentadbirnya. Jika nilainya kurang dari atau sama dengan sepertiga, maka budak tersebut boleh dimerdekakan. Sedangkan jika tidak, maka budak tersebut dimerdekakan sesuai dengan kadar hartanya. Inilah pendapat yang dipegang jumhur ulama dari kalangan para sahabat, tabi'in dan para imam. Karena tadbir itu adalah perbuatan baik seperti layaknya wasiat. Sedang wasiat itu tidak boleh lebih dari sepertiga. Faham maksudnya ya? Jadi kalau misalnya ada orang bilang, saya bilang misalnya sama budak, kalau saya mati kau bebas, gitu kan? Ini namanya tadbir kan tadi? Faham gak ini? Hah? Hidup ya? Jangan saya bolak-balik jelasin tapi, oke. Saya bilang sama budak saya, kalau saya mati kau bebas, kan tadbir. Nah ini beda hukumnya dengan kalau saya tidak hubungkan dengan mati tadi. Saya cuma bilang masih hidup, kau bebas. Karena Allah. Ini langsung bebas dengan sendirinya dia. Nggak ada sama sekali nilainya mau 1 miliar pun tetap dia bebas sudah. Dan itu pahalanya untuk bebasin saya dari api neraka, gitu kan? Tapi kalau tadbir, kau bebas kalau saya sudah mati, ini kalau betul-betul saya meninggal dunia, maka budak itu ditaksir dulu nilainya. Budak ini nilainya dia kalau dijual di pasar, orang seperti ini, zaman dulu orang nilai fisiknya, kalau dia masih muda, kekar, beda harganya dengan orang tua, kakek-kakek atau anak kecil, beda nilainya. Karena yang kuat itu biasa dipakai jasanya untuk bekerja, gitu kan. Maka kalau taksiran nilai budak ini kurang dari sepertiga harta saya, misal harta saya 900 juta, sepertiganya 300 juta kan. Kalau budak ini nilainya di bawah 300 juta, dia langsung bebas. Tapi kalau nilainya dia sepertiga harta saya atau lebih, nggak boleh dibebasin seluruhnya. Hanya bebas sesuai dengan kadar uang yang ada saja, nilainya saja. Paham ya?
Oke, anggap faham. Ya. Dikatakan, saya ulangi poin B-nya, budak yang ditadbir mau dibebasin kalau tuannya merdeka atau tuannya meninggal, dimerdekakan setelah kematian pentadbirnya, orang yang membebaskan dia, dengan ketentuan nilai budak tersebut adalah sepertiga dari harta pentadbirnya. Tadi saya kasih contoh, kalau harta saya meninggal 900 juta, sepertiganya yang boleh saya wasiatkan cuma 300 juta. Budak ini harus nilainya di bawah itu, baru dia bisa bebas. Kalau tidak, di sini dikatakan ya, harus senilai, ya. Budak yang ditadbir dimerdekakan setelah kematian pentadbirnya dengan ketentuan nilai budak tersebut adalah sepertiga dari harta pentadbirnya. Jika nilainya kurang atau sama dengan sepertiga, maka budak tersebut boleh dimerdekakan. Sedangkan jika tidak, maka budak tersebut dimerdekakan sesuai dengan kadar hartanya. Inilah pendapat yang dipegang oleh jumhur ulama. Oke, poin C-nya, jika tadbir dikaitkan dengan satu syarat, maka hal itu diperbolehkan. Jika syarat tersebut terpenuhi, maka budak menjadi merdeka. Sedangkan jika tidak terpenuhi, maka budak tidak jadi merdeka. Sesuai dengan sabda Nabi SAW, al-mu'minuna ala syurutihim. Orang-orang mukmin harus menepati persyaratan yang telah mereka sepakati. Hadis sahih riwayat Tirmidzi nomor 1352. Jika pemilik budak misal berkata, jika aku meninggal dunia karena penyakit ini, kau merdeka. Tadi kan tadbir umum, kalau saya mati kau merdeka, kan gitu. Kalau ada dia kasih syarat, kalau saya meninggal karena penyakit demam misalnya, baru kau bebas. Misal contoh, dia kasih syarat penyakit demam. Artinya kalau dia meninggal selain demam, nggak boleh bebas. Ini contoh saja. Jadi jika pemilik budak berkata, jika aku meninggal dunia karena penyakit ini, maka kau merdeka. Jika pemilik budak itu meninggal karena penyakit tersebut, demam misalnya tadi, maka budaknya menjadi merdeka. Tapi jika pemiliknya tidak kunjung meninggal dunia, maka budak tersebut tidak menjadi merdeka, atau meninggal bukan karena demam tadi. Poin D, budak yang ditadbir boleh dijual. Ada footnote nomor 1797. Para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Pendapat yang sahih adalah budak yang telah ditadbir tidak boleh dijual, kecuali karena dibutuhkan, misalnya untuk membayar utang dan sejenisnya. Jadi khilaf di antara ulama. Sekarang kalau antum terlanjur bilang, kalau dia bilang sama budaknya, kalau saya meninggal kau bebas. Apakah budak ini setelah perkataan ini yang jelas masih bisa dijual atau tidak? Ini khilaf di antara ulama. Kan budak boleh antum jual, nilainya boleh diambil, gitu kan? Pendapat yang kuat mengatakan tadbir tidak boleh lagi dijual. Ya sudah, kita risiko. Kenapa ucapin awal? Berarti tidak boleh lagi dijilat kembali. Ya sudah, kita meninggal dia bebas, gitu loh. Tapi ada pendapat yang mengatakan boleh dijual, tapi dengan syarat memang penjualannya karena dibutuhkan. Misal kita terlilit utang, tiba-tiba sakit, kayak tadi kasus sahabat, ada yang sakit parah, dia tidak punya harta untuk mengobati dirinya, sementara dia sudah mentadbir budaknya, maka Nabi SAW jualkan budaknya lalu dikasih uangnya. Poin D-nya, budak yang ditadbir boleh dijual untuk membayar utang atau pemiliknya jatuh miskin. Karena Rasulullah SAW menjual budak seseorang yang telah ditadbirnya saat beliau melihat bahwa orang tersebut sangat membutuhkan uang hasil penjualan budaknya tersebut. Ya. Hadis sampai sini riwayat Bukhari nomor 2504 dan Muslim 1503. Aisyah pun radhiyallahu anha pernah menjual budak wanita yang telah ditadbirnya karena budak wanita tersebut menyihirnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Syafi'i dalam kitab beliau dan juga Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak jilid 4 halaman 244. Ya. Jadi pernah Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin, lihat ada satu wanita, dianggap wanita ini baik, kata Aisyah kalau saya mati kau bebas, gitu kan. Tiba-tiba ketahuan wanita ini menyihir Aisyah, bawa makanan disihir. Aisyah tahu, maka dibatalkan tadbirnya. Dibatalkan karena orang ini berbuat jahat. Artinya kalau budak yang sudah kita tadbir ternyata bermaksiat kepada Allah, kan umumnya orang bilang kalau saya mati kau bebas. Mungkin karena budaknya itu orang baik, dia tahu ini ahli ibadah, gitu kan. Maka dia bilang nanti kalau sudah saya meninggal kau bisa beribadah segala macam. Tapi kalau dia jadi ahli maksiat, jadi pemabuk, jadi pezina, jangan dibebasin, jangan ditadbir. Bahkan dianjurkan oleh para ulama kalau seseorang muslim membeli budak yang fasik, dia tidak tahu, dia cuma lihat di pasar, oh ini budaknya badannya kuat nih, bisa dibeli untuk pakai jasanya. Ternyata pencuri, maling, atau apa saja, atau pezina, atau pemabuk, langsung, ya, jangan dibebasin, dijual di pasar budak. Lebih baik uangnya dipakai beli budak yang baik, lalu bebasin budak yang baik itu.
Karena takutnya kalau kita bebasin dari keterbudakan malah jadi penjahat dia. Karena kadang-kadang juga memang ada penjahat ya. Jadi kayak misalnya ada kelompok A melawan kelompok B. Kelompok B ini perampok-perampok. Lalu menanglah kelompok A. Nah perampok-perampok ini jadi budak ini. Kan gitu. Mereka dijual di pasar biasanya. Nah ini penjahat-penjahat. Nah, ini berbahaya kalau masuk rumah. Mungkin dibeli oleh tuannya, dia ganggu istrinya tuannya. Atau apalah. Ya, macam-macam dia lakukan ini. Maka ini semestinya dibatalkan tadbirnya. Kalau dia bilang tadbir, dia bilang kalau saya meninggal kau bebas, ini dibatalkan. Poin E-nya, jika budak wanita yang sedang hamil ditadbir, maka anaknya seperti dirinya, yaitu dimerdekakan setelah kematian pemiliknya. Karena Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma berkata, tanda kutip, kedudukan anak dari budak yang ditadbir adalah seperti budak yang ditadbir tersebut atau ibunya. Disebutkan oleh yang mengarang kitab Al-Mughni ya, Ibnu Qudamah rahimahullah. Jadi kan kalau misalnya tadi kita sudah sebutkan, kalau ada laki-laki menggauli budak wanitanya lalu hamil, maka anaknya itu spontanitas menjadi bebas, tapi ibunya tetap budak sampai si majikan mati, baru istri budaknya itu menjadi bebas karena anaknya tadi. Tetapi ini khusus untuk budak yang tidak ditadbir. Tapi kalau ada budak yang dikatakan budak perempuan dikata, majikannya bilang kalau saya mati kau bebas. Kemudian dalam kondisi hamil, maka anaknya lahir, misalnya anaknya lahir 1 bulan kemudian, kan syaratnya si perempuan ini bebas kalau tuannya mati. Hukum syar'inya, kalau tidak ada tadbir, misal dia gauli budak wanita yang lalu hamil, punya anak, secara otomatis anak itu begitu lahir langsung jadi tuan. Tidak ikut status ibunya, ikut status ayahnya. Ibunya nanti bebas dengan 2 jalan. Ini si ayah ini mengatakan pada budak perempuannya kau bebas, atau begitu dia meninggal si pemilik ini, maka otomatis jadi bebas si perempuan karena anaknya dia orang bebas, seperti itulah. Tapi khusus budak yang ditadbir, tadbir ini maksudnya tadi kau bebas kalau saya mati. Wanita misalnya dia gauli budak wanita hamil, kemudian dia sudah tadbir perempuan itu, kalau saya mati kau bebas, gitu kan? Kemudian dia hamil, nah anaknya statusnya mirip sama ibunya. Biar dia lahir, dia nggak boleh jadi bebas, bukan langsung bebas seperti ayahnya, kan dia sudah terlanjur ditadbir. Tunggu si tuan mati, baru ibu sama anak bebas bersama-sama. Itu yang dimaksud dengan poin E. Jika budak wanita yang sedang hamil ditadbir, budak wanita yang digauli itu lalu dia bilang kalau kau ya saya meninggal kau bebas, maka anaknya seperti dirinya, yaitu dimerdekakan setelah kematian pemiliknya. Tidak spontanitas langsung jadi merdeka gitu. Karena Umar bin Khattab dan Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhum majma'in berkata kedudukan anak dari budak yang ditadbir adalah seperti budak yang ditadbir tersebut atau ibunya. Poin F-nya, pemilik budak dibolehkan menggauli budak wanita yang telah ditadbirnya, karena budak wanita tersebut adalah miliknya, sesuai dengan firman Allah SWT, illa ala azwajim aw ma malakat aimanuhum, Al-Mu'minun ayat 6. Mereka tidak boleh meletakkan kemauan mereka kecuali pada istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki. Juga jumhur sahabat membolehkan pemilik budak menggauli budak wanita yang telah ditadbirnya. Jadi budak wanita boleh digauli, ditadbir atau tidak ditadbir. Poin G-nya, jika budak yang telah ditadbir, tadi dikatakan kau bebas kalau saya meninggal, membunuh pemiliknya, maka tadbirnya menjadi batal. Dan budak tersebut tidak jadi dimerdekakan. Hal itu sebagai hukuman atas pembunuhan yang telah dilakukannya, dan agar para budak yang telah ditadbir tidak mempercepat kematian para pemiliknya. Karena biasanya orang kalau bilang kalau saya mati kau bebas, budaknya ini kan tahu syarat dia bebas apa? Mati majikannya, maka dia bunuh biasa majikannya. Nah kalau ketahuan dia bunuh majikannya, berarti batal tadbirnya.